para tamu undangan, hadirin yang berbahagia, hari ini juga yang berbahagia bukan hanya Gubernur Jawa Barat, tetapi juga para bupati dan wali kota. Mudah-mudahan hadir di sini. Saya mulai dari ujung selatan, Wali Kota Banjar kalau ada berdiri. Kemudian Bupati Pangandaran kalau ada berdiri, ada. Kemudian Bupati Ciamis, Wali Kota Tasik, Bupati Kuningan, Bupati Cirebon, Wali Kota Cirebon, Bupati Indramayu, Bupati Majalengka, Bupati Sumedang, Bupati Subang. Nah, ini Bupati Subang mantan juga, anggota DPRD dulu termuda, sekarang Bupati termuda, tapi sudah bersumpah tadi malam dengan saya tidak akan punya istri muda. Bupati Purwakarta, Bupati Karawang, Bupati Bekasi, Wali Kota Bekasi, Wali Kota Depok, Bupati Bogor, Wali Kota Bogor, Wali Kota Sukabumi, Bupati Sukabumi, Bupati Cianjur, Bupati Bandung Barat, Bupati Kabupaten Bandung, Wali Kota Cimahi, Wali Kota Bandung. Ada yang terlewat? Sudah? Oh iya, kalau Garut memang sengaja dilewat. Karena kalau itu harus paling belakangan menyebutnya. Yang paling utama Bupati Garut itu ada agak spesial. Bukan hanya Bupati Garut yang hadir, tetapi wakil bupatinya juga hadir. Saya kurang mengerti kenapa wakil bupatinya juga hadir. Tepuk tangan. Yang jelas tadi pagi saya sudah menegur anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapil Purwakarta dan Subang dari Partai Gerindra karena lebih banyak kunjungan ke Garut dibanding kunjungan ke Purwakarta dan Karawang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa ritual pemilihan gubernur bukan hanya sekedar seremoni demokrasi yang menghabiskan anggaran triliunan dalam setiap tahun. Tetapi yang lebih esensi dari itu adalah membangun komitmen bersama bahwa bangsa ini bisa membuka ruang demokrasi yang terbuka, dipilih oleh seluruh rakyatnya yang memenuhi batasan usia undang-undang, dan Jawa Barat adalah tingkat pemilih tertinggi di Indonesia. Dalam tingkat pemilih tertinggi di Indonesia itu, kita mampu menyelenggarakan demokrasi dengan baik. Demokrasi yang mengedepankan semangat silih asa, silih asuh dan silih asi. Itu dibuktikan dengan tidak adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada pasangan calon gubernur Jawa Barat. Yang pertama pasangan Kiai Haji Adang, pasangan Pak Ahmad Saihu, dan pasangan Pak JJ yang telah membuka ruang demokrasi dengan kebersihan hatinya. Demokrasi bisa berjalan dengan baik dan memberikan ketauladanan bagi kita semua. Dan paling penting adalah demokrasi harus melahirkan kesejahteraan publik. Kesejahteraan publik itu tercantum dalam logonya pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gemah Ripah Repeh Rapi. Gemah Ripah Repeh Rapi adalah kemanunggalan prinsip-prinsip dasar kehidupan yang dalam ajaran Sunda ada tujuan utama dalam hidup, yaitu mewujudkan manusia Pancawaluya. Ya teman-teman, KDM ini adalah sosok pemimpin yang hebat teman-teman. Kalau dia menyampaikan pidato, dan tentu dia tidak pernah ya berfokus pada teks, tetapi dia tetap menyampaikan dengan lancar. Dan dia bukan hanya hebat untuk berpidato teman-teman, tetapi hebat juga di dalam merangkul masyarakat, ya, memberikan bantuan kepada masyarakat, dan juga memajukan daerah yang dipimpinnya, yaitu Jawa Barat. Makanya sangat betul sekali Jawa Barat telah memilih pemimpin yang tepat bagi mereka. Nah, makanya kita sebagai rakyat Indonesia secara keseluruhan di tahun 2029 nantinya kita jangan salah memilih pemimpin. Kita berharap bahwa KDM ini nantinya bisa maju sebagai calon presiden, ya, atau calon wakil presiden teman-teman, terserah, yang penting dia di tingkat nasional sebagai pemimpin negara ini. Karena
bukan hanya Jawa Barat yang pengen ya KDM ini tetap menjadi pemimpin, tetapi seluruh Indonesia. Nah, bagaimana cara supaya seluruh Indonesia menikmati kepemimpinan KDM? Tentu dia akan harus menjadi pemimpin nasional, teman-teman. Nah, tentu di dalam hal ini ya memiliki pemimpin yang baik itu, memiliki pemimpin yang tegas itu bisa memajukan negara. Karena kemajuan suatu negara, teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Pak Ahok, bahwa itu tergantung dari pemimpinnya. Ya, seperti Pak Ahok menyampaikan, memberikan contoh bahwa kenapa Singapura itu bisa maju lebih dari Indonesia, karena ya pernah muncul seorang pemimpin yang bisa memajukan negaranya, yang memiliki hati untuk negaranya. Nah, kalau kita melihat bagaimana dengan KDM ini, teman-teman, ya kita masih melihat bagaimana rekam jejaknya di 4 tahun ke depan. Makanya kita mengharapkan KDM tetap memberikan yang terbaik untuk Jawa Barat, sehingga nantinya di tahun 2029 KDM bukan menjadi gubernur, tetapi menjadi seorang presiden atau wakil presiden. Teman-teman, silakan memberikan komentar Anda bila Anda setuju dengan hal itu. Nah, sekarang kita melihat komentar-komentar netizen. Ya, di dalam hal ini, suatu saat jadilah Presiden RI, yang setuju mana jempolnya. Memang banyak yang setuju. Ditanya tidak ditanya, teman-teman, tentu banyak yang setuju ketika KDM ini ya menjadi seorang presiden, teman-teman. Nah, tentu ya KDM cerdas, berani, jujur, pekerja keras. Ya, Allah memberkati, ya Allah memberkati dengan kelimpahan. Oke. Kemudian hebat pidato tanpa teks, ya. Kemudian merinding gue dengar Kang Deddy pidato sangat di luar nalar, akal pikirannya sangat luar biasa. Semoga sehat selalu KDM. Makanya banyak orang yang kagum dengan ya KDM ini, teman-teman. Ketika dia menyampaikan pidato, maka itu tidak hanya fokus, artinya bahwa itu sudah dipersiapkan. Ya, memang segala sesuatu itu kalau dipersiapkan dengan matang, maka itu akan ya menghasilkan sesuatu yang maksimal. Nah, pidatonya hebat banget, simpel, tegas, sangat berbobot, mengabadikan nilai-nilai luhur yang sangat tinggi. Nah, semoga Kang Deddy sehat selalu. Beliau potensi menjadi pemimpin nasional untuk negara besar penduduknya ini. Semoga teruslah berprestasi, Kang. Nah, cerdas, tegas, inilah seorang pemimpin yang berwibawa. Nggak pakai para-para, pere-pere. Ya, jos pidato modal yakin, ilmu dasar, ajaran adat, tradisi orang tua zaman dahulu dihidupkan kembali. KDM. Nah, tentu teman-teman tahu siapa yang sering berpidato kalau pakai para-para, ya. Oke. Saya orang Sunda, usia 65 tahun, Gubernur Jabar terkenal dulu Aang Kunaifi, tapi Gubernur Jabar sekarang ternyata sungguh hampir mendekati kesempurnaan seorang pemimpin. Cerdas bukan hanya pidato saja, ya benar, tapi bukti nyata beliau praktekkan Deddy teori. Hidup benar seorang pemimpin khalifah. Nah, ini semoga daerahku ada kemajuan, amin. Nah, memang KDM ini bukan hanya ya pintar pidato, teman-teman, bukan hanya pintar ngomong. Ya, kalau hanya pintar pidato berarti hanya pintar ngomong, tetapi ya dia pintar ngomong tetapi ya disertai dengan tindakan yang nyata yang sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Makanya ya keteladanan seorang pemimpin itu sangat perlu sekali. Ya, keteladanan bukan hanya dari kata-katanya, tetapi keteladanan itu dari tindakannya, apa yang dilakukannya setiap hari. Makanya KDM itu selalu ya memberikan laporan kepada masyarakat melalui channelnya, teman-teman, apa kegiatan apa setiap hari yang dilakukannya, karena sangat perlu masyarakat yang memantau kegiatan ya aktivitas setiap hari pemimpin, karena masyarakatlah yang memilih dia sebagai pemimpin, dan tentu ya apapun yang dikerjakan setiap hari itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Nah, cara Kang Deddy mempertanggungjawabkan itu bukan ya dia memaparkan sesuai di dalam pidatonya, tetapi dia ya memberikan ya satu ya fakta ya tentang
apa kegiatannya sehari-hari. Makanya masyarakat Jawa Barat tahu betul kegiatan apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi. Sehingga ketika ada orang yang menyerang Kang Deddy Mulyadi, maka masyarakat Jawa Barat lah yang tahu, dan tentu mereka membela pemimpin mereka. Nah, teman-teman silakan memberikan komentar Anda. Semoga negara ini bisa maju dan muncul pemimpin-pemimpin yang punya hati untuk rakyat.